Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur malam hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicara kepada setiap jemaatku, persiapkan hati, roh, pikiran setiap kami Tuhan. Berikan kami sebagai murid yang setia mendengarkan apa isi hati ini. Roh Kudus, Kau yang ambil alih tempat ini Bapa. Biar Engkau sendiri berbicara Tuhan pada malam hari ini. Menyongsong sebelum kami di mana waktu menginjak tahun yang baru Tuhan, sebentar lagi tinggal beberapa menit lagi Tuhan. Mari Tuhan Yesus, siapkan apa di isi hatimu. Berbicara Roh Kudus, pakai hamba-Mu, ya Roh Kau yang berbicara oleh hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom, selamat malam. Shalom, ya puji Tuhan. Malam hari ini oleh kasih karunia Tuhan kita ditemukan dalam ibadah tutup tahun yang menjelang tahun yang baru. Ini ibadah yang penuh tantangan, yang lebih sulit dari biasanya. Ya, kenapa? Karena kita ibadahnya setengah malam. Saat kita biasanya hari-hari kemarin kita tidur, terlelap, istirahat, dan malam hari ini kita mengingatkan firman Tuhan. Mudah-mudahan kita masih diberi kekuatan untuk melek, untuk terbuka, untuk kita konsentrasi firman Tuhan. Saya tentu berdiri, saya kadang nggak kuat kalau lama-lama duduk di bawah. Oke, hari ini kita belajar satu firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang ke-7. 1 Samuel pasal yang ke-7. 1 Samuel 7. Sebenarnya saya siapkan ayat yang lain, jadi dari lagu yang tadi dinyanyikan. Tapi tadi ada satu hal yang mengubah saya sehingga saya harus menyampaikan dari sini. 1 Samuel 7 ayat 12. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Kita akan refleksi dari ayat ini. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 12. Sudah ketemu, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kita bersyukur punya Tuhan yang hobinya itu mengangkat orang dari kondisi yang biasa, hina, dia ada di titik paling rendah. Tuhan mengangkatnya sampai pada kemuliaan, sampai mengalami situasi yang tertinggi, yang terbaik. Kita punya Tuhan yang punya hobi menghapus luka kita, derita kita, air mata kita, diubahkannya dengan penuh sukacita. Amin. Dan malam hari ini kita akan refleksi. Yang pertama, konteks ayat ini berbicara mengenai saat itu bangsa Israel sedang mereka sebelumnya mengalami kekalahan yang hebat, mengalami kekalahan yang luar biasa berat. Mereka mengalami kekalahan yang fatal, yang parah, yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Saat itu tabut perjanjian Tuhan dicuri, dibawa ke bangsa Filistin, dan mereka mengalami kegagalan, mengalami kekalahan, mengalami jatuh, mengalami situasi terburuk, mengalami situasi yang paling sulit. Karena kalau perang, mereka harus membawa tabut perjanjian, membawa tabut Tuhan. Tapi karena tabut perjanjian itu dicuri ada di bangsa Filistin, mereka mengalami kekalahan. Dan satu kali tabut perjanjian itu dikembalikan, dan ketika tabut itu kembali kepada bangsa Israel, mereka datang, bangsa Israel waktu itu, mereka datang ke satu tempat yang bernama Mizpah. Mereka menangis di situ, mereka berseru kepada Tuhan. Bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Mereka mengaku setiap dosa dan perbuatan mereka. Hari itu mereka bertobat di hadapan Tuhan. Dan yang terjadi ketika mereka sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, mereka menyelesaikan permasalahan mereka. Tabut perjanjian pun sudah kembali. Hari itu mereka bisa mengalahkan bangsa Filistin. Mereka memporak-porandakan bangsa Filistin. Mereka yang sebelumnya hancur berantakan, bahkan punya imam yang bernama Imam Eli. Imam Eli itu
Dia hanya mengejar roti, hanya mencari keuntungan. Dan anak-anaknya namanya Hofni dan Pinehas. Mereka berbuat curang, berbuat yang celah di bait suci. Karena mereka melakukan pelanggaran, bangsa Israel akan mengalami. Hari ini poin yang pertama dari refleksi kita. Sebelum kita tinggalkan 2022, beberapa menit ke depan. Tapi kalau teman-teman kita yang ada di Indonesia Timur, mereka sudah merayakan tahun yang baru. Kita masih ya sekitar 50 menit lagi. Yang pertama, refleksi kita yang pertama adalah kita bawa hati kita yang mau bertobat di hadapan Tuhan. Kita bawa hati kita yang mau berhenti dari dosa. Kita mau bawa hati kita yang mau berbalik kepada Tuhan dengan segera. Sebagai hamba Tuhan, saya tidak pernah lelah, tidak pernah jemu untuk menyampaikan pesan Tuhan mengenai pertobatan. Ayo, adik-adikku, teman-temanku, saudara-saudaraku, kakak-kakakku yang ada di sini. Ketika sepanjang 2022 ini, kita buka diri, kita buka hati, kita koreksi diri. Adakah selama ini kita masih mudah jatuh bangun dalam dosa? Adakah selama 2022 ini ada dosa-dosa tersembunyi? Adakah selama 2022 ini ada dosa-dosa kita yang belum terselesaikan? Kita masih jatuh bangun dalam dosa. Dan ternyata kita belum menyelesaikan benar-benar. Sebelum kita refleksi, kita datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya. Siapapun di antara kita. Kadang-kadang ada dosa yang tersembunyi yang orang lain tidak ngerti. Kita lakukan di kamar yang paling gelap sekali. Ataupun tersembunyi di dalam hati, orang lain tidak ngerti. Ketika ibadah kita bisa bernyanyi, bersukacita, tetapi ternyata di dalam hati kita masih menyimpan banyak kesalahan, banyak kepahitan, banyak kecewa, banyak luka hati. Oh, saya nggak suka dengan dia. Oh, saya nggak senang dengan dia. Oh, saya nggak suka dia ada di ibadah itu. Ataupun mungkin dosa-dosa hal yang lain. Ya, orang lain nggak tahu. Satu kali ada seorang yang nama Akan. Akan ini waktu itu kan bangsa Israel sudah menang meruntuhkan tembok Yeriko. Dan Akan tertarik, dia ambil beberapa harta atau bagian yang paling, dia ambil barang rampasan dari tembok Yeriko. Padahal sudah dikatakan firman Tuhan, jangan ambil barang rampasan. Dia ambil barang rampasan dan dia pinjam di tanah yang paling bawah, orang lain tidak ngerti. Akan nggak ngomong ke siapapun. Dia nggak bicara ke Yosua. Dia nggak ngomong ke siapapun bahwa dia menyembunyikan barang-barang rampasan. Dan Anda tahu, nggak ada orang yang ngerti, nggak ada orang yang paham, nggak ada orang yang tahu bahwa dia itu ngambil. Itu barang itu ditaruh, perhiasan yang indah-indah itu ditaruh di tanah yang paling bawah sekali. Bangsa Israel ketika perang, mereka mau bergagal. Ketika diselidiki satu persatu, suku demi suku, kaum demi kaum, keluarga demi keluarga, didapati bahwa nama Akan ini menyembunyikan barang rampasan di tempat yang paling bawah. Tidak ada yang ngerti. Ternyata Tuhan sendiri. Bukan. Nggak usah ditutupi. Nggak usah kita gengsi di hadapan Tuhan. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup bernafas di akhir tahun ini. Kita nggak bisa sampai berapa lama kita. Maka ketika memasuki tahun yang baru, kita masih bertahan seminggu, bertahan 2 minggu, bertahan 1 bulan, ternyata Tuhan panggil pulang, kita nggak ada yang tahu. Di hari ini, saya mau ketuk hati setiap kita. Seberapapun kita ikut Tuhan, seberapapun kita ngaku sebagai orang, kalau di sinimu masih ada kecewa, ada kepahitan, jangan pernah tinggalkan yang menyimpan sampah. Kita akan selesaikan nanti, kita refleksi ke depan. Mungkin ada satu hal terhadap teman-teman kita, ayo kita bereskan. Mungkin orang yang sedang kita sakit hati dengan dia tidak ada di sini, kita akui di hadapan Tuhan. Dalam perjalanan hidup saya, ketika saya dalam pergumulan, kesulitan, dalam masalah, seringkali saya datang kepada Tuhan yang ketika saya berdoa, kalau saya ingat orang-orang tertentu yang nyakit di hati saya akan katakan, saya ampuni mereka Tuhan. Sekalipun saya tidak bisa ketemu, saya mengampuni. Tahun 2015 saya dalam kondisi titik paling rendah, gagal,
dan dalam situasi yang tidak menyenangkan. Tahun 2015 itu papa saya meninggal. Beberapa bulan kemudian saya dilaporkan polisi oleh seorang yang waktu dulu sempat bersama-sama dengan saya menekuni hobi yang sama. Saya dulu menjadi ketua salah satu komunitas penggemar grup musik. Ada kesalahpahaman yang saya tidak tahu, saya dilaporkan ke polisi. Dia datang ke tempat saya. Dan juga konflik-konflik yang lain. Saya jatuh, dosa saya dalam situasi yang gagal, pekerjaan tidak lancar dan sebagainya. Dalam kondisi yang tidak menyenangkan itu, saya berdoa kepada Tuhan. Saya kecewa sekali, Tuhan, kenapa saya alami hal seperti ini? Saya nggak salah, kenapa saya nggak korban. Situasi saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan ingatkan wajah-wajah kami. Ampuni Bapak ini. Kamu kecewa sama orang ini. Kamu sakit hati dengannya. Meskipun saya nggak salah. Saya tidak ada kesalahpahaman. Saya dilaporkan ke polisi. Tidak ada hal yang saya tahu dengan jelas. Saya nggak melakukan apa-apa. Akhirnya saat itu di kamar tersendiri saya datang ke mencapai Tuhan saya Bapak. Saya mengampuni Bapak yang kesalahpahaman dengan orang Islam. Saya belum, meskipun saya tidak bisa atau tidak pernah ketemu dengan Bapak yang itu ya, saya tidak masalah. Saya sudah beres. Hari ini, kalau ada satu hal yang mengusik hati kita, kalau diingatkan nama-nama tertentu, kalau diingatkan pribadi-pribadi tertentu, jangan akhiri 2020 masih menyimpan sampah di dalam hati dan hidup. Ayo kita selesaikan. Mari kita bereskan kepada Tuhan. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Mengampuni pribadi. Siapapun dan apapun peranannya. Yang pertama, pertobatan itu memulihkan. Pertobatan itu menyelesaikan segala sesuatu. Bangsa Israel waktu itu menangis di hadapan Tuhan di tempat yang bernama Mizpah. Mereka berkata di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni kami selama ini mengabaikan Engkau, selama ini melupakan Engkau. Karena mereka meninggalkan Tuhan, karena mereka mengandalkan kekuatan sendiri. Dipimpin oleh Imam Eli, namanya Samuel, imam yang masih muda menggantikan Imam Eli. Imam Eli adalah pemimpinnya Samuel, tapi sudah mati. Waktu itu Samuel menjadi hakim atau imam. Ketika Samuel memimpin bangsa Israel itu bertobat kepada Tuhan, bangsa Israel mengalami pemulihan. Yang pertama, pertobatan itu memulihkan segala sesuatu. Pertobatan menyelesaikan segala sesuatu. Pertobatan itu membuat kita beres di hadapan Tuhan. Dan poin pertobatan ini adalah titik dasar dari iman kita kepada Tuhan. Pertama sekali lagi, saya ketuk hati setiap hari. Ada hari-hari di waktu-waktu yang lalu panjang 2020 ini, ada permasalahan kita hadapi yang belum terselesaikan, ada dosa tersembunyi, ada kekecewaan terselubung, ada sakit hati yang tidak terungkapkan, atau ada dosa-dosa yang lain yang mungkin tidak kita akui selama ini. Kita nggak perlu ngomong di hadapan Tuhan. Nanti kita akan datang kepada Tuhan. Ampuni, forgive me, Lord. Ampuni kesalahan, ampuni kesalahanku telah meninggalkan. Beberapa waktu yang lalu kami mengalami masalah, kami mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Saya juga pernah cerita waktu saya sharing di sini, waktu kita menyelenggarakan baptisan bulan November sebulan yang lalu. Situasi tidak menyenangkan kami alami. Saya di keluarga, uang itu dikumpulkan pelan-pelan. Ini rencana itu kalau bisa. Hotel memang sudah dibayar, semuanya sudah disiapkan, tapi paling tidak ada bekal yang harus kami bawa, uang yang harus kami siapkan. Uang itu sudah kami siapkan. Tapi di tengah-tengah kami mau menuju ke hari baptisannya saat hari Rabu, saya juga dapat BSU, Alhamdulillah bantuan subsidi dari pemerintah. Saya ambil di kantor pos 600. Uang terkumpul 1,5 juta.
Dan tanpa saya bisa mengendalikan kan satu kami sedang dalam kondisi keuangan yang sedang terjepit, mau mundur malah tidak bisa, maju susah. Kami ditipu orang, ada orang yang berkata bahwa saya bisa bantu menyelesaikan masalah keuangan, tapi kamu bayar 1,5 juta ke saya, nanti kamu akan dapat 10 juta. Saya tertarik tanpa pikir panjang, saya tertarik. Karena kalau mundur, saya nggak bisa. Ada tagihan yang harus kami selesaikan. Maju pun uangnya masih kurang. Bagaimana? Berhenti di tempat pun juga akan susah. Uang 1,5 juta yang sudah saya kumpulkan sekian hari ini kalau tidak dapat ujian dari pemerintah BSU atau subsidi upah. Dan tambah pinjaman dari yang lain terkumpul 1 juta. Malam itu saya transfer. Saya nggak bilang ke istri saya kalau ada orang yang mau tolong, yang janji mau. Ketika sudah dibayar, orangnya tidak tanggung jawab, orangnya melarikan diri, orangnya malah mengatakan bahwa tambah 2 juta lagi, kalau bisa kami selesaikan dengan kata orang yang gila. Malam itu saya menyalahkan diri saya sendiri, saya menyalahkan situasi, menyalahkan istri dan semuanya. Kami dalam kondisi yang saling menyalahkan sama. Nah, Anda tahu, sepanjang malam itu tak bisa tidur. Hari Rabu. Kemudian hari kalau baptisnya Sabtu tanggal 19, berarti Rabu itu tanggal 6. Kemudian hari Kamisnya tanggal 17. Di tengah-tengah situasi yang sumpah, istri juga sudah mengajak saya berdoa. Terus ya sudah, saya berangkat ke tempat kerja. Biasanya pagi itu, biasanya setiap pagi saya yang memimpin doa. Pagi itu saya tidak bisa berdoa, istri saya yang berdoa. Saya merasa bahwa ini salah istri juga menyalahkan situasi, semua serba tidak menentu. Bagaimana tidak? Uang 1,5 juta hilang sekian dalam waktu 1 malam. Hari Kamis saya berangkat naik motor. Saya menaikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Lalu dari pertama saya nyanyikan. Ini lagu biasa. Mungkin kita nyanyikannya ketika pulang ibadah. Ini lagu biasa. Ini lagu yang enggak. Sayangnya itu biasa. Kita punya stok banyak lagu yang lebih bagus. Di hari itu saya nyanyikan dengan powerful. Saya nyanyikan dengan suara saya yang fals. Tidak ada iringan musik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Bapak seperti air mata netes. Misalnya meskipun saya ditipu orang itu, terima kasih kasih yang ku alami dalam hidupku. Meskipun 1,5 juta hilang Tuhan, terima kasih Yesus untuk kebaikanmu. Meskipun nggak ngerti besok ini gimana cara baptisannya, sepanjang hidupku. Gua masuk referennya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sepanjang saya menuju ke tempat kerja. Melewati Citraland, melewati Jalan Lontar. Lagu itu saya nyanyikan kenapa? Semakin naik mata saya. Saya jarang menyanyi sampai saya nangis. Hari-hari, ketika saya mengalami beban berat, situasi tidak menyenangkan, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Itu yang dinamakan korban ucapan syukur. Anda tahu namanya korban syukur itu apa? Kita berikan dalam situasi sulit. Kalau ucap syukur itu biasa. Ketika kita masuk tahun yang baru seperti ini, kita bakar-bakar itu ucap syukur. Tapi korban syukur ketika dalam situasi sulit, dalam situasi tidak mudah, dalam situasi tidak menyenangkan, Tuhan uji kita. Tapi kita berkata Tuhan Yesus. Saya selesaikan lagu itu dengan gerai air mata yang tidak berhenti. Saya masuk ke tempat, saya mengajar, saya parkirkan motor saya. Ya tentu saya sudah selesaikan air mata saya naik. Jam 6 saya berangkat, jam 7 saya sudah di sekolah.
kurang lebih jam 7, jam 8, ada WA masuk, Pak saya transport 300, sebesar. Kalau di Alkitab itu sama seperti awan sebesar telapak tangan ketika Elia berdoa. Biasa mencuci berapapun bergantung kepada pulang dari tempat itu, Kamis tengah perjalanan, di tengah macet-macetnya situasi jalan, akan saya beri saya motor, tiba-tiba ada WA masuk, saya berhenti. Pak, saya transfer untuk mendukung pelayanan Bapak 500, tapi 300 yang 500. Ya, saya ucap syukur, terima kasih Tuhan, separuh ini sudah luar biasa, dapat lebih dari separuh dari uang yang hilang. Saya bersyukur sekali Tuhan. Kamis malam saya akhiri dengan istirahat. Jumat pagi, kebiasaan orang zaman sekarang, kalau bangun kan nggak langsung berdoa, apa yang dilakukan? Buka-buka HP. Ya, nah, saya juga meskipun pendeta ya tetap kalau pagi buka HP dulu. Kemudian saya ada dia transfer 800. Ketika kita 1,6 juta, yang hilang 1,5 juta. Tuhan kembalikan 1 juta. Ini lebih dari cukup untuk mengadakan hari Sabtu itu kita ketemu di hotel di Yuda, di hotel konten, kita akan tapisan luar biasa, kita akan suka. Saya nggak bosan cerita seperti itu, meskipun sudah pernah saya ceritakan. Pengalaman luar biasa dulu. Keluarga kami sudah dipulihkan, tidak lagi saling menyalahkan. Kami dengan suka cita tapisan itu. Keuangannya ada terus. Ketika kita bertobat, kita ngaku dosa kita, kita bereskan di hadapan Tuhan Yesus yang memberkati, yang memulihkan hidup kita. Amin. Jangan yang hidup kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ini kesalahan saya. Selama ini saya mengabaikan untuk beribadah. Atau Tuhan, ini pelanggaran saya selama tahun ini. Saya mengabaikan itu bangun pagi, saya tidak berdoa apa. Atau mungkin yang masih sekolah kita, saya sering nyuruh Tuhan, dunia, atau saya masih sering nipu, saya masih sering ngomong yang kotor, saya masih sering berpikiran yang sakul, atau saya masih sering berkata-kata yang menipu orang lain. Tidak perlu orang lain tahu, tidak perlu Pak Rizky tahu, tidak perlu saya tahu. Yang pertama pertobatan. Ketika kita ada dalam jatuh bangun dalam dosa, kita selesaikan dengan itu. Yang kedua, yang kita pelajari refleksi dari bangsa Israel yang datang di hadapan Tuhan dan kehidupan mereka dipulihkan, yaitu menjadi orang Kristen yang walaupun menjadi orang Kristen yang sekalipun. Beranikah kita ketika kita menghadapi masalah, menghadapi pergumulan yang tidak mudah, menghadapi kesulitan yang sepertinya begitu mungkin, kita tetap berkata kepada Tuhan, Tuhan, sekalipun saya mengalami situasi yang buruk, saya nggak akan meninggalkan. Sekalipun saya mengalami situasi yang tidak menyenangkan, saya mau tetap ikut Tuhan dengan setia. Sekalipun saya mengalami 2022 ini banyak kegagalan, saya mau ikut Tuhan dengan setia. Amin. Yang kegerejaannya hanya sekedar rutin biasa. Ayo kita berdoa. Kamu berkata, sekalipun saya mengalami banyak kekecewaan, saya mau datang kepada. Sekalipun saya mengalami ditipu orang, sekalipun saya mengalami situasi yang sulit, saya tidak mau kehilangan kesempatan untuk saya menyatakan iman saya kepada Tuhan. Daniel pasal 3 bercerita mengenai perapian yang menyala. Ada 3 pemuda SMA, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka diberikan ultimatum oleh Raja Nebukadnezar. Kalau tidak menyembah patung emas, mereka akan dibuang ke perapian. Dan waktu bunyi-bunyian musik diperdengarkan.
musik trompet, nafiri sangkakala, ceracap, perkusi apapun dibunyikan. Dan kemudian semua yang mendengarkan musik itu bersujud menyembah patung emas buatan Tuhan. Tapi nggak ada satupun yang menyembah. Al-Fatihah 3, semua menyembah kecuali 3 orang. Karena akhirnya mereka bertiga yang mengalami hukuman, dibuang, dimasukkan ke dalam perapian ini. Dan kata-kata mereka yang terkenal, yang fenomenal sampai hari ini berkata, sekalipun kami dibawa ke dalam perapian ini, kami tidak mau menyangka Tuhan, kami tidak mau menyembah patung. 3 orang dimasukkan dalam perapian yang menyala, kita tahu ceritanya. 3 yang masuk tapi yang ada dalam batu api berapa? Tidak ada sehelai rambut sampai ujung kaki mereka mengalami luka bakar. Malah yang memasukkan mereka yang akhirnya terbakar karena mereka dilepas. Sekalipun kita mengalami situasi sulit, sekalipun kita mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan, beranikah kita berkata, Tuhan, aku mau berdoa. Tuhan, aku mau setia. Daniel yang dia punya iman, komitmen kepada Tuhan. Setiap hari, 1 hari selama berapa kali Daniel berdoa, beribadah kepada Tuhan. 1 hari berapa kali? Ada yang tahu? 1 hari berapa kali? 3 kali. Yang nggak ngerti ini harus baca Alkitab. 1 hari selama 3 kali Daniel berdoa kepada Tuhan dengan kiblat menuju Yerusalem. Jadi di mana kota Yerusalem berada, dia menghadap ke sana. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan di situ orang-orang yang ada di sekitarnya menemukan kesalahan. Daniel melakukan kesalahan, yaitu dia berdoa kepada Tuhan Allahnya. Dia tidak nurut untuk beribadah menyembah kepada Raja Darius waktu itu. Waktu itu akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua. Saya sering berkata kepada orang-orang yang lalu, kalau Tuhan itu baik, kalau katanya Tuhan itu penuh mujizat, mestinya Daniel tidak perlu masuk. Kalau Tuhan itu baik, mestinya 1 menit atau 1 detik sebelum dia masuk ke gua singa, ada berita batal. Tuhan membatalkan. Bukan itu adalah akhirnya mujizat terbesar. Tapi tidak. Tuhan tidak berbuat seperti yang kita pikirkan. Dan dia tetap masuk ke dalam gua singa. Dia masuk ke dalam gua itu. Tapi hebat, dia masuk ke dalam gua. Singa-singa itu menutup mulut. Dan Daniel sekarang di situ ada belasan atau puluhan singa. Sampai paginya dia keluar dengan selamat. Hari ini saya mau sampaikan kepada setiap kita, teman-temanku, adik-adikku, aku, semua yang meninggalkan firman Tuhan ini. Ayo kita ikut Tuhan Yesus dengan setia. Sekalipun situasinya tidak mungkin. Ayo kita ikut Tuhan Yesus dengan setia. Sekalipun situasimu tidak memungkinkan. Beranikah kamu di sekolahmu dikatakan kamu Kristen ya? Dan kamu berkata, ya saya Kristen. Atau dimanapun kita ada, kamu Kristen. Kita berkata ya atau kita cengengesan dulu. Kita berkata berani. Berkata ya. Sekalipun ada banyak risiko yang kita punya setia kepada Tuhan. Bukankah Tuhan juga setia kepada kita? Amin. Beranikah kita setia? Kita berkata seperti ini. Kaulah Tuhan yang berjanji. Gimana tulisan? Tak sekalipun kesetiaan. Sama-sama katakan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Lanjutkan. Untuk selamanya. Mari kita nyanyikan dulu. Bukan setia melayani mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu.
Kau Allahku yang setia. Sekarang kita hatinya sebentar, kita katakan Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun kau ingkari. Yang menjadi komitmen kita, kesetiaanmu sungguh teguh. Amin. Di sepanjang hidupku, katakan ku selamanya, ku selamanya, ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kalau bulan Desember, saya tidak lupa, Desember tahun 97. Sudah berapa tahun sekarang? 25 tahun. Berapa bulan sebelumnya? Berapa bulan November, Oktober, November. Kalian tahu, mungkin sebagian dari kalian belum lahir, tapi yang seusia dengan saya atau di atas saya sudah tahu. Tahun 97 itu ada yang namanya bangsa kita mengalami situasi yang panik, situasi yang tidak baik, situasi yang buruk. Kalau masih ingat tahun itu ada istilah pembunuhan dukun santet atau ninja di Banyuwangi. Waktu di Banyuwangi ada istilah orang dibunuh karena dianggap melakukan santet, dan orang yang yang dicurigai bahwa orang ini melakukan santet dia dibunuh. Jadi situasi waktu itu sedang tidak mudah, situasi sedang pelik, situasi sedang kacau. Dari Banyuwangi menyebar ke seluruh daerah di Jawa Timur untuk situasi itu mencegah orang yang berani keluar malam. Dan yang membunuh orang-orang pakai sarung dibentuk ninja, sehingga tidak jelas yang membunuh siapa, yang dibunuh pun juga tidak jelas kesalahannya, karena waktu itu sedang menyebar adanya dukun santet. Kalau Bapak Ibu ingat atau teman-teman yang belum tahu saya cerita, karena masih di Surabaya waktu itu ada mencekam sekali bahwa tidak boleh orang keluar terlalu malam. Ya hampir sama seperti pandemi yang kita alami 2021 itu kan, orang tidak boleh keluar terlalu malam, batasnya jam 8 sudah pulang, sudah di rumah. Waktu itu juga di Surabaya mencekam. Saya waktu itu masih SMP di SMP 12 Surabaya di Jalan Ngagel. Kepala sekolah kami waktu itu melarang. Saya kan sama teman-teman, saya sudah kelas 3 SMP. Kami punya persekutuan doa setiap hari Sabtu jam 5:30 sore sampai 6:30, 1 jam. Kami adakan persekutuan doa. Ya seperti ini. Kita sekutu bersama, kita persekutuan doa. Saya waktu itu bersama dengan saudaranya Pak Rizky namanya. Kami melayani sama-sama. Tapi waktu itu kepala sekolah kami, Pak M, inisialnya, ngomong bahwa paling lambat Desember persekutuan doa orang Kristen tidak boleh ada lagi di sekolah ini. Ditutup untuk selamanya, tidak boleh ada lagi persekutuan doa. Karena apa? Siswa ditakutkan pulangnya malam, karena kan selesai setengah 7 paling lambat siswa sudah mulai pulang jam 7-an, anak-anak Kristen. Jadi akan semakin malam nantinya, dan itu akan membahayakan. Jadi Desember paling akhir tidak ada persekutuan doa. Yang kami lakukan apa? Saya ajak teman-teman ikut berdoa. Ketika pulang sekolah kami ngumpul di lab, salah satu lab, pokoknya doa 10 menit. Tujuan doa kami apa? Tuhan, supaya persekutuan doa SMP 12 boleh tetap ada. Dari iman orang yang berdoa mulai berkurang. Karena apa? Teman-teman berkata, gak mungkin persekutuan doa tetap ada. Gak mungkin sudah lama yang berdoa. Ini sudah aturan kepala sekolah. Yang berdoa. Sisa 3 orang, saya, Aditya, dan satu lagi teman.
berdoa. Tapi teman-teman juga kadang bisa, kadang tidak bisa, tapi saya harus berdoa. Kadang saya sendiri. Singkat cerita, November berlalu, Desember memasuki Desember sakit. Ini masa nggak boleh bersekutu doa Tuhan. Terus gimana anak-anak kalau nggak bisa bersekutu, nggak bisa beribadah? Desember berakhir, kami diberi libur semester seperti sekarang ini, liburan sekolah. Kalian tahu, tidak ada jawaban, tidak jelas berdoa boleh apa tidak. Desember kami lalui. Setelah Desember masuk semester 2 Januari 98. Teman-teman kita akan dulu sebentar. Ya, Cindy, Elisa, dan teman-teman yang lain. Ya, kita sudah lagi akan selesai. Januari 98 kami masuk. Setelah sekian waktu, setelah Desember itu diberi batas deadline, makanya nggak boleh besar doa di tahun yang baru. Januari 98 minggu pertama, saya dulu sempat catat di catatan saya, sekarang setelah Januari 98 upacara Senin pertama di bulan pertama tahun yang baru, tahun 98. Kami upacara, yang pimpin upacara wakil kepala sekolah kami. Saya namanya Bapak Sunan. Dia berkata, saya memimpin upacara sekarang hari ini. Mengapa? Karena mulai hari ini, mulai saat ini, kepala sekolah diganti. Beliau menjabat di SMP 1 Surabaya. Nantinya kalian akan dipimpin kepala sekolah yang baru. Pindah ke SMP lainnya. Teman-teman mungkin merasa biasa diganti kepala sekolah. Saya yang mendengar Bapak wakil kepala sekolah berkata, kepala sekolah, hati saya bersuka cita. Hati saya gembira. Kenapa? Tuhan menjawab lebih dari yang saya pikirkan. Tuhan menjawab lebih dari yang kami doakan. Kalau kepala sekolah diganti, berarti persekutuan doa tetap jalan, persekutuan doa tetap ada. Dan hari ini SMP 12 di Naga Kebangsaan di sana, mereka tetap ada persekutuan doa. Tuhan doa kami lagi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dasar mengubah situasi yang sulit menjadi penuh keajaiban. Sekalipun situasi itu nggak mudah, sekalipun ikut Yesus itu nggak menyenangkan, nggak mudah penuh dengan rintangan. Dan Yesus ada. Ketika saya melewati hari demi hari, bahkan ketika saya sudah SMA dan melihat ke belakang, 98 kalian tahu Pak Harto kan dilengsarkan. Dia lengser mundur dari jabatan presiden. Saya bercanda sama teman-teman sebelum Pak Harto lengser, kita sudah lengser kepala sekolah. Ada dua. Yang pertama, poin pertama, pertobatkan Bapak. Yang kedua, sekalipun ikut Tuhan tak usia, ayo tetap setia. Dan yang ketiga, poin terakhir, sebelum kita berdoa untuk membuka tahun yang baru. Nabi Samuel mengajak umat Israel berdoa di Mizpah mereka menangis. Di Mizpah itu mereka mengeluarkan keluh kesah mereka pada Tuhan. Mereka minta ampun datang. Dan akhirnya lahirlah sebuah perkataan yang istimewa, yang fenomenal juga. Nabi Samuel berkata, Ebenezer. Apa artinya Ebenezer? Sampai di sini Tuhan menolong. Mari sama-sama katakan, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sama-sama, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sekali lagi, sampai di sini Tuhan menolong kita. Taruh tangan kanan di dada, kata kita diganti saya. Sampai di sini Tuhan menolong saya. 1, 2, 3. Sampai di sini Tuhan menolong saya. Kita katakan dengan iman, dengan sungguh-sungguh, nggak main-main. Kata kita sudah diganti saya. Saya ganti nama. Sampai di sini Tuhan menolong. Sampai di sini Tuhan menolong Yedi. Sampai di sini Tuhan menolong sini. Dan sebagainya. Mari kita sama-sama 1, 2, 3. Sampai di sini Tuhan menolong. Sekali lagi. Sampai di sini Tuhan menolong. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Kita awali tahun ini dengan ucapan syukur. Dan kita lalui hari demi hari. Situasi gagal, situasi buruk, situasi tidak menyenangkan. Bahkan juga Tuhan berikan keberhasilan, Tuhan juga berikan kemenangan demi kemenangan. Situasi sulit, Tuhan berikan pertolongan. Tadi ketika sharing, ada yang berkata bahwa tidak dapatkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang menginginkan hal yang terbaik. Tuhan juga sediakan di tahun-tahun ini. Percaya di tahun depan Tuhan sanggup menyediakan berkat yang double porsi, lebih dan lebih lagi. Amin. Masalah yang mungkin kita hadapi di tahun yang lalu, mungkin hari ini mungkin masih ada, tapi percaya di tahun yang ke depan Tuhan akan menolong kita lebih dahsyat lagi. Dan kita sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai 31 Desember 2027 Tuhan masih menolong kita. Amin. Ketika ingat bangsa Israel, ketika dikejar oleh bangsa Mesir, mereka mundur, gak mungkin. Mundur itu ada barisan tentara Mesir yang mau menyerang. Maju, tambah gak mungkin lagi. Di depannya apa? Laut. Laut kan luas. Tapi ketika berjalan bersama dengan Tuhan, lautan itu dibelah. Karena mereka berjalan di tengah-tengahnya sampai ke seberang. Percaya bahwa di tahun ke depan situasi memang sulit. Beberapa waktu yang lalu ada yang berkata, tokoh-tokoh ekonomi berkata 2023 itu gelap, secara keuangan susah, ekonomi krisis dan sebagainya, tidak mungkin orang-orang bisa bertahan. Tapi percaya bersama dengan Tuhan Yesus yang dikatakan tahun gelap itu kita akan kalahkan dengan tahun kemenangan di dalam nama Yesus. Maka apapun yang diprediksi oleh para tokoh-tokoh ekonomi tidak akan pernah berlaku. Yang kita katakan, yang kita prediksi, firman Tuhan berkata masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Kita percaya 2023 akan kita lalui. 2023 akan kita lalui dengan kegemilangan seperti lautan, tapi yang Tuhan belah, yang kita berjalan di tengah-tengahnya. Orang lain boleh gagal, orang lain boleh putus asa. Kita bersama dengan Tuhan mengalami situasi yang perlu dengan keajaiban. Hari ini saya firman Tuhan saya sederhana bahwa ketobatan membawa pemulihan. Yang kedua, sekalipun situasi tidak mungkin, kita tetap setia kepada Tuhan. Dan poin yang ketiga, jangan lupa untuk ucap syukur kepada Tuhan. Awal tahun kita ucap syukur, akhir tahun kita lalui dengan ucapan syukur. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Dulu Tuhan Yesus sanggup menolong di bulan-bulan yang lalu. Percaya bulan-bulan ke depan pertolongannya tidak akan berhenti. Pertolongan Tuhan tidak ada tanggal kadaluarsa sampai kapan. Amin. Mari kita berbagi dalam doa. Semua tutup mata, tidak usah main hati. Bapak Jonathan bisa bantu. Kira-kira pujian sekalipun untuk berjalan lewat lembah gelap. Sekalipun ku berjalan namun tanganmu selalu, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Satu dalam ketakutan, saat dalam ketakutan, kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut,
ke depan kita merenungkan berapa detik demi detik kita lalui sepanjang tahun, minggu demi minggu kita lewati, bulan demi bulan kita alami. Dan waktu satu detik ke depan, kalau terlintas di kepala kita, di ingatan kita, ada kesalahan dan dosa belum kita akui dan dapat kita. Ayo kesempatan yang baik sebelum kita masuk dalam juga juga. Minta ampun dan dapat apapun. Ingat firman Tuhan berkata, kalau kamu tahu yang baik tapi nggak melakukan, itu sama saja dosa. Dosa nggak cuma bunuh orang, nggak cuma curi, nggak cuma ngomong, tapi tahu yang baik. Kali ini kalau ada hal yang kamu tahu bahwa saya salah, ayo tahu. Mungkin sempat curiga sama teman, mungkin sempat kecewa pada kembaran, atau mungkin sempat sakit hati kepada orang lain, atau ada hal yang lain yang kamu tahu. Saya sempat bohong sama mama. Aku nggak perlu ngomong ke kamu. Kamu betul atau apapun yang kita lakukan. Ya. Tuhan Yesus ngomong tahu setiap hati anak-anak. Bersihkan mereka, bersihkan hati kami yang kotor, pikiran kami yang kotor Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jatuh bangun dalam dosa. Hari ini Tuhan kami berdoa. Ampuni Yesus. Kami yang kudus, setiap kata tersembunyi, hamba tak tahu Kau yang bereskan. Mari kita akui, kita komitmen, kita ikrarkan kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Kita katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali